Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Diah Dwi Anggraini. Saya akan menjelaskan materi aliran linguistik yang telah saya buat. Aliran linguistik secara garis besar ada tiga, yaitu aliran tradisional, aliran struktural, dan aliran transformasional, atau disebut juga dengan aliran generatif transformatif. Langsung saja kita ke aliran yang pertama, yaitu ada aliran tradisional. Adalah aliran yang membahas tentang tata bahasa. Tokoh dari aliran ini adalah Plato sebagai guru dan Aristoteles sebagai murid. Aliran ini memiliki dua pandangan, yaitu normatif dan preskriptif. Pandangan normatif yaitu bahasa dipandang dari taat asas, hukum, dan aturan. Sedangkan pandangan preskriptif adalah kelanjutan dari normatif, yaitu bahasa dipandang dari kegramatilan berdasarkan bahasa yang baik. Kaidah bahasa dipandang benar atau salah dan digunakan dalam mata kuliah analisis kesalahan. Ciri-ciri dari aliran ini yaitu bertolak dari pemikiran filsafat Yunani, pertentangan filsafat bahasa, senang mengikuti pola tertentu, patokan utama semua tata bahasa adalah bahasa Latin, berpatok pada pemikiran logika, senang dengan definisi, pemikiran para ahli masih konservatif, dan ragam lisan dan tulisan sama. Kontribusinya dalam tata bahasa antara lain penyusunan tingkat satuan kebahasaan, tingkat satuan gramatika belum tertata rapi, dan pengembangan teori kelas atau jenis kata. Yang kedua yaitu ada aliran struktural atau disebut juga aliran linguistik modern. Adalah aliran yang membahas tentang tata bahasa dari berbagai deskriptif yang dimulai pada abad 20. Sumbangsih atau kontribusi aliran ini adalah membedakan fonetik dan fonologi, menggunakan istilah fonem, memperkenalkan teori oposisi otonom, memperkenalkan istilah morfofonemik, memperkenalkan istilah temarema, memperkenalkan tiga fungsi bahasa. Aliran struktural ini dibagi menjadi beberapa pandangan dan tersebar luas pada beberapa benua, yaitu Eropa, Amerika, dan Australia. Di Eropa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aliran Praha atau Prague Circle dan aliran London atau aliran Ford. Sekarang kita menuju Eropa terlebih dahulu, yaitu aliran Praha. Tokoh yang berpengaruh pada aliran ini yaitu Ferdinand de Saussure, bapak linguistik modern, Jacobson mendalami sintaksis atau analisis fungsi, Matthius mendalami fonologi atau teori oposisi otonom, Trubetskoy ahli morfologi. Dan tokoh yang terinspirasi aliran ini yaitu Noam Chomsky yang berada di aliran transformasional, dan Halliday yang ada di Australia, aliran SFL atau aliran Halliday. Ciri-ciri dari aliran ini adalah mengkaji permasalahan secara tuntas dari berbagai macam sisi secara sinkronis, hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik, mengadopsi konsep Lange dan Parol, mengkaji unsur bahasa terkecil, misalnya fonetik atau fonologi, morfologi, kalimat, semantik, tapi paling menonjol yaitu lingkup fonologi. Sekarang saya akan membahas aliran London atau aliran Ford, terkenal dengan fonologi prosodinya. Tokoh utamanya adalah John Rupert Ford. Ciri-ciri aliran ini adalah sama-sama behavioristik, terpengaruh Malinowski dalam studi hubungan bahasa dan konteks situasi, sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Linguis Inggris lebih suka penerapan daripada teori. Mereka juga menyukai fonologi.
Kontribusinya pada bidang fonologi yaitu adanya istilah segmental dan suprasegmental, mengembangkan konteks situasi, dan mengembangkan teori sanding kata atau collocation. Di Amerika juga terkenal dengan hipotesis Sapir-Whorf dengan isi hipotesisnya. Ada determinitas bahasa, yaitu struktur bahasa mempengaruhi jalan pikiran penuturnya, versi kuatnya, dan versi lemahnya. Relativitas bahasa, yaitu bahasa mencerminkan cara hidup dan cara berpikir penuturnya. Di Amerika juga ada Bloomfield yang menganut struktural modern deskriptif dengan ciri-ciri yang sama dengan struktural modern dan sama juga dengan aliran London. Fonologi prosodi dengan paham behavioristik. Bahasa merupakan faktor kebiasaan, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Kontribusinya adalah membedakan language, langu, dan parol, memperkenalkan sistem tanda bahasa, membedakan sinkronik atau diakronik. Level kegramatilan ditegakkan dengan rapi, memberikan berbagai model analisis dalam sintaksis. Di Australia sendiri terkenal dengan aliran Halliday atau Sydney Circle. Aliran ini disebut aliran Halliday karena Halliday tokoh dari aliran ini. Dia terinspirasi dari aliran Braha. Aliran Halliday sering disebut dengan SFL atau Systemic Functional Linguistic. Ciri-cirinya adalah memperhatikan aspek sosial, mengakui pentingnya perbedaan langu dan parol. Bahasa adalah fenomena sosial yang tercermin dalam penggunaannya, tidak tertarik dengan kesemestaan bahasa, tapi pada ciri-ciri dan variasi-variasi bahasa. Kontribusinya adalah mengenalkan 7 fungsi bahasa, mengenalkan gradai kegramatikalan suatu kalimat, mengenalkan 3 tataran dalam bahasa, pemikiran teks dipengaruhi oleh konteks, mengenalkan pembagian metafungsi bahasa yang menjadi dasar dalam telaah bahasa. Yang ketiga yaitu ada aliran transformatif. Di dalam aliran ini terdapat teori generatif transformatif yang diperkenalkan oleh Chomsky. Pada awalnya, Chomsky berada di aliran struktural, tapi dia mengalami perbedaan pendapat mengenai tata bahasa, sehingga dia memutuskan untuk membuat aliran yang sedikit berbeda dengan struktural, yaitu aliran transformasional, yang memiliki ciri-ciri berpaham mentalistik. Bahasa merupakan innate, bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah, dan bertujuan mencari tata bahasa universal. Kontribusi aliran ini antara lain bahasa memiliki struktur dalam dan struktur luar, mengemukakan bahwa bahasa terdiri atas unsur competence dan performance, membedakan kalimat inti dengan kalimat transformasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.